إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عهد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله
Ya Amin. Kelanjutan yang kemarin. Untuk selanjutnya akan dibawakan yang hajat Rizdiana melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan pada minggu kemarin. Alhamdulillah akramana bi fadilil Islam wa ja'ala qahwatan min al-jinni wal adab wa subhana lil uqul wal insan wa ma'ruf dan kami menghormati dari kegiatan ketua BKN Kabupaten Bangkalan Ibu Nyai Muhammad Khalifah dan dengan hormati dan yang kami kagumi Ibu Nyai Assalamualaikum dan kami muliakan dan kami kagumi Ibu Nyai Hadi Fadil Usia dan yang hadir Ibu Nyai Kitia dan segenap para tokoh masyarakat, para hadirin jamaah masjid yang alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan Fathul Quran beserta kajian kita bersama siang. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada siang hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah, juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang sudah kita baca, serta mendapatkan barokah keberkahan di bulan Ramadan ini, sehingga kita diberi oleh Allah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Yang tadi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami melanjutkan pembahasan kemarin ini bahwa bersyukur hasan ashri dzulhijjah ini khabarin syukur syahrul Ramadan. Contoh di sini disebutkan afdal syuhur, bulan Ramadan semakin yang kita jalani akikah merupakan afdal syuhur, paling afdalnya bulan yang paling utama daripada bulan-bulan yang lain. Hatta min ashri dzulhijjah, sampai bulan Ramadan kami lebih utama daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi afdal syuhur kami adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, sayyidus syuhuri syahrul Ramadan, ketuanya bulan yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan banyak sekali Gusti Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan ridhonya, kemudian bahkan sampai menyediakan surga-surga dibuka setelahnya oleh Rasulullah, dan neraka itu setelah dibuka oleh
Juga dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Wadithah, kenapa di bulan Ramadan Wadithah masih banyak orang yang tidak berpuasa. Kenapa di bulan Ramadan Wadithah masih banyak orang melakukan maksiat, masih banyak kemungkaran-kemungkaran. Padahal sudah jelas di dalam hadis Wadithah dijelaskan bahwa Allah telah memenjarakan, membelenggu para setan sehingga tidak bisa mengganggu umat Nabi Muhammad. Saya ada yang tahu jawabannya. Nah, dan itu dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Kenapa di bulan Ramadan tadi masih banyak orang yang tidak berpuasa, padahal dia tidak sakit, dia tidak dalam keadaan tidur. Kenapa bilang puasa di bulan Ramadan tadi masih banyak kemaksiatan, masih banyak kemungkaran di bulan Ramadan tadi? Maka situ ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud hadis tadi dibelenggunya para setan tadi yang dibelenggu oleh Allah tadi adalah setan-setan yang kelas kakak, setan-setan yang menjadi belajar-belajarnya setan. Jadi kalau setan-setan yang masih kecil-kecil itu tidak dibelenggu oleh Islam. Makanya kalau ada orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan, masih ada orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, maka itu menunjukkan imannya sangat lemah. Mengajak manusia yang membuat manusia tetap melakukan kemungkaran di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan Lailatul Qadri afdhalul layali, sebagaimana malam Lailatul Qadar merupakan malam yang paling utama. Jadi dalam satu tahun tadi itu ada 360 malam lebih. Nah, di antara 360 malam tadi itu yang paling utama dicarikan dalam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar tadi itu ada di bulan Ramadan. Maka itu ada beberapa ulama bahwa Lailatul Qadar itu bisa kita cari mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, sampai tanggal akhir dari bulan Ramadan. Jadi kita cari mulai dari Ramadan sampai malam akhir dari bulan Ramadan. Jadi sebulan penuh kita mencari di situ malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan juga di malam-malam yang ganjil. Jadi setiap malam yang ganjil tadi itu ada peluang di situ malam Lailatul Qadar. Juga ada yang mengatakan 10 terakhir dari bulan Ramadan, khususnya di malam yang ganjil. Jadi masih rahasia itu, masih rahasia. Kita tidak pernah tahu mana yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Jadi dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Agar kita benar-benar mencari di setiap malam dari bulan Ramadan. Adalah hari Arafah. Hari Arafah itu adalah ketika bulan Dzulhijjah, ketika bulan Haji. Wa yaumul Jum'ah afdhalul ayyami usbu'. Kemudian hari Jumat itu paling utama hari selama satu minggu. Jadi seminggu kita ada 7 hari, dan 7 hari itu yang paling utama adalah hari Jumat. Jadi sudah jelas hari Jumat hari yang paling utama, hari malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama, kemudian hari Arafah adalah hari yang paling utama. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama. Dan berpuasa. Ba'da sorfil kiblat ila Ka'bah, setelah pemindahan kiblat ke Ka'bah. Jadi asalnya kiblat itu ada di Ka'bah, kemudian dipindah ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah lagi ke Ka'bah ketika Rasulullah hijrah. Pasokan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sisa Ramadan, dan Rasulullah itu nyapok bulan Ramadan tadi 9 kali.
9 kali puasa Ramadan. Kalau belum tentunya tidak tahu sampai Ramadan berapa. Mudah-mudahan diberikan Allah umur yang panjang, umur yang barokah, berapapun Ramadan yang kita peroleh, mudah-mudahan barokah. Itu merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama, yang diperintahkan oleh agama, yang juga disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Jadi puasa Qaritoh juga disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba aladzina min qablikum. Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian semua. Bahwa hikmah dari penyerupaan Qaritoh, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiam kama kutiba aladzina min qablikum. Diwajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad sebagaimana, yaitu tasbih, penyerupaan, sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Qaritoh merupakan takkidul lil hukmi, pengokohan terhadap suatu hukum, untuk mengokohkan hukum kewajiban berpuasa. Yang kedua, wa tasalil li ibadihi, untuk memberikan hiburan, memberikan semangat kepada hamba-hamba Allah di zaman Nabi Muhammad. Jadi puasa itu diwajibkan kepada kalian semua, saya wajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Dengan itu Allah memberikan hiburan bahwa umat terdahulu juga saya perintahkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar umat Nabi Muhammad waktu itu punya semangat, punya wirah untuk berpuasa. Melakukan puasa hari Asyura. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah Qaritoh, mereka tetap melakukan puasa. Cuma bedanya orang Yahudi dulu ketika zaman Nabi Musa itu masih memang beriman kepada Allah. Tetapi ketika berakhirnya tahun, berakhirnya setelah wafatnya Nabi Musa Qaritoh, ada penyelewengan di situ sehingga bahkan kita Tauratnya juga diganti sehingga orang Yahudi sampai setelah Nabi Musa itu tidak ada yang murni menyembah kepada Allah, karena di situ banyak penyelewengan. Nah, di sini dijelaskan di dalam hadis Ibnu Abbas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa wajada al-yahudu yasumuna yaum Asyura. Ketika Rasulullah Qaritoh menyampai hijrah di Madinah, di situ menemukan orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, anak pada sedang berpuasa di hari Asyura Qaritoh. Hadzal yaumul ladzi azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Maka orang Yahudi semua menjawab bahwa hari ini adalah hari diselamatkannya Nabi Musa beserta Bani Israil dari kejaran Fir'aun. Wa nasumuhu wa ta'ziman lahu. Maka kita berpuasa ta'ziman, untuk mengagungkan Allah, untuk bentuk sebagai bentuk rasa syukur kepada Gusti Allah. Maka dijawab oleh Nabi, nahnu aula bi Musa minkum, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa dari kalian semua orang-orang Yahudi. Fa amara bi, maka Rasulullah memerintahkan umatnya pada waktu itu untuk berpuasa di hari Asyura. Kemudian juga di dalam hadis itu dijelaskan puasalah hari Asyura, tetapi untuk membedakan dari puasa orang Yahudi, maka berbeda puasa Asyura Qaritoh dengan puasa Tasu'a. Kalau puasa Tasu'a Asyura nggak bisa, Asyura dan hari setelahnya. Jadi hari Asyura Qaritoh tidak dianjurkan kalau puasa sendiri. Maksudnya harus ada bulannya. Kalau nggak Tasu'a Asyura, kalau nggak Asyura ke hari ke-11-nya. Kalau orang Tasu'a nggak bisa, kemudian hari ke-11 nggak bisa. Misalnya hari Asyura Sawas, ya nggak apa-apa, tetapi untuk lebih baik ada bulannya, dari Tasu'a Asyura atau Asyura Rahman.
Jadi saya yakin ibu-ibu Kak di bulan Muharram insya Allah puasa mulai tanggal 1 sampai 10. Iya. Islam Kak berawal dari puasa 3 hari dalam sebulan. Jadi sebelum adanya bulan Ramadan itu umat Islam sudah melakukan puasa, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan. Di setiap bulan itu puasa ayam itu. Kemudian sebelum puasa Ramadan juga ada puasa hari Asyura. Jadi puasa Rasulullah puasa hari Asyura itu sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkanlah wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian la'allakum tattaqun. Agar kalian semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa dua hari. Orang bertobat itu banyak sangat. Puasa 2 hari. Sampai dari semakin pasti itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi fleksibel untuk Islam itu secara global, universal dan lain sebagainya, tetapi tetap fleksibel. Takkan bentuk boleh tak? Berdasarkan nama kita nanti. Kalau orang sana kesalahan, saya tidak bisa menjalani. Kita dalam sholat tarawih itu kan sudah mengerjakan sholat sunat tidur. Kemudian di tengah malam kalau kita bangun setelah sholat tahajud kita sholat tidur lagi, itu bagaimana? Boleh besar atau tidak? Sholat tidur di tengah malam. Minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Jadi kalau memang itu sudah sholat witir, sudah diganjil 3 misalkan ketika satu tarawih, maka kalau bangun malam ya sholatnya sholat tahajud, sholat hajat ataupun sholat rawat seperti itu. Tidak usah witir lagi ya. Yang nggak usah. Atau kalau nambah tidak apa-apa. wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.